Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Bapak, tadi ternyata tidak terekam suara sayanya karena dari pengaturan rekamannya saya lupa menyalakan bekas kemarin acara yang sebelumnya. Jadi saya ulangi lagi untuk pemateriannya. Yang pertama, kita akan mulai dari agendanya, ada tentang tata tertib siswa satu online, poin penghargaan, target hafalan, menjelaskan materi pembelajaran, koordinator fokus kelas, kesepakatan teknis pembelajaran PJJ dan teknis penugasan siswa, penjelasan ekstrakurikuler. Di tata tertib siswa ini saya akan sharekan nanti tata tertib secara lengkapnya, namun poin-poin utamanya ada 5. Pertama, kita akan belajar daring dengan Google Classroom, Zoom, Google Meet, WhatsApp, YouTube, dan aplikasi. Baik itu kursus atau Kahoot. Yang kedua ada kelas daring, dimulainya dari jam 7 sampai jam 12. Yang ketiga ada pembelajaran daring, siswa menggunakan seragam sekolah. Yang keempat, jika siswa sakit atau izin bisa menjawab via WhatsApp. Yang kelima, siswa diharapkan aktif dan sopan selama pembelajaran online. Nah, ini untuk daring. Untuk PTM-nya apabila COVID-nya sudah turun dan kita bisa melakukan PTM terbatas, maka ada jadwal dan jam yang khusus. Selanjutnya, untuk poin penghargaan, apa itu poin penghargaan? Poin untuk menghargai siswa telah berusaha dalam melakukan sesuatu. Nah, apa saja yang diberikan poinnya? Ini ada contohnya, yaitu prestasi lomba, baik itu antar kelas, mewakili sekolah, atau memakai seragam dengan baik, rambutnya baik, gitu ya, rambut pendek tapi dicukur, kukunya pendek bersih, mengikuti pembelajaran tepat waktu, mengikuti pembelajaran baik, mengucapkan salam, menggunakan kalimat yang sopan, merespon diminta aktifkan, mengumpulkan tugas sesuai waktu, dan mengerjakan tugas literasi. Nah, ini contohnya. Namun pelaksanaannya sendiri, apabila ada pelanggaran, tidak akan diberi hukuman atau pengurangan nilai, karena kita akan fokus dalam memperbanyak poin saja. Untuk nanti kalau misalkan yang paling banyak akan mendapatkan reward. Selanjutnya, jadwal pembelajaran kelas 4B. Di sini kita mulai jam 7, jam 7.30 dari kewali kelasan. Wali kelasan sendiri akan khusus untuk memberikan kewali kelasan mengenai topik yang akan dibahas, baik itu dari tentang mahfudzoh, tentang doa, hadis, atau hafalan yang diberikan dari tugas pelatihan atau kepetaan gitu ya. Dan di sana nanti juga akan juga khusus untuk sharing antara siswa dan guru mengenai apabila ada masalah. Nah, selanjutnya di jam 7.30 sampai jam 8.15 tahfidz, kita akan mengulang lagi dari awal sampai dari surat Anas sampai ke Al-Mutaffifin, baru dilanjutkan untuk hafalannya di Abasa, Naziat, At-Takfir, dan Abasa, Naziat, At-Takfir, dan itu Anaba. Nah, lanjut di ini di jam 8.15 sampai jam 9 itu ada BTAC dan tilawati Quran, di mana khususnya kelas 4 ini akan terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok tilawati 4 dan kelompok tilawati 5. Baru jam 9 sampai jam 9.30 istirahat dan sholat duha. Selanjutnya jam 9.30 sampai jam 10.40 itu adalah jam pembelajaran pertama, baik itu bidang studi dan tematik, dilanjutkan di jam keduanya jam 10.40 sampai jam 11.50. Jadi langsung dilanjutkan selama 2 jam. Apabila dalam satu hari ada guru yang meminta online, maka jam yang berikutnya tidak akan online. Nah, setelah itu baru ditutup dengan doa oleh pembelajaran yang terakhir dan diakhiri dengan isoma, istirahat saat makan ataupun beres. Nah, selanjutnya ini yang warna biru ini, apabila ada siswa yang melakukan ekskul, ikut ekskul, maka dilanjut lagi sampai jam setengah 2. Di setelah jam setengah 1 mulainya. Seperti itu, Ibu Bapak. Selanjutnya ada target hafalan. Target hafalannya ini di kelas 4, An-Naba, Naziat, Abasa, dan At-Takwir. Hadis pendeknya, hadis pendek nomor 1 sampai hadis pendek nomor 10. Nantinya
ada tentang apa saja, tentang agama itu indah, tentang kunci surga, tentang kecurangan, tentang jujur, niat amal, kebersihan, merampas senjata orang Islam, laknat Rasul dan ridha Allah. Selanjutnya ada doa murojaah 1 sampai 26. Doanya doa apa saja? Doa belajar, doa majelis, doa masjid, doa makan, doa tidur, doa azan, doa tentang masuk WC, keluar WC, doa wudhu, doa pakaian, doa keluar rumah, doa hujan, doa musibah, doa ketika bersin, doa ketika berkendara, doa ketika keluar untuk sampai tujuan, doa bercermin, doa mimpi, doa ketika mimpi, doa untuk orang tua dan doa satu jagat. Sakit kepalanya. Nah, untuk mekanisme pembelajaran untuk semester ini, tahun ini kita akan menggunakan Google Classroom supaya lebih mengaktifkan kembali apa sekolahan dengan kelas gitu ya, maksudnya seperti kita ke kelas lagi gitu. Nah, di kelas ini isinya ada guru kelas, guru bidang studi, dan siswa. Nantinya materi dan tugasnya akan di-share dan dikirim, diuploadnya di Google Classroom, baik itu siswa ataupun guru. Nah, di sana juga bisa langsung dinilai. Tugasnya ada tugas tertulis dan tugas praktikum. Dan penilaian hariannya itu ada 3, yaitu penilaian harian per tema, penilaian harian tengah semester, dan penilaian ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Selanjutnya untuk emailnya sendiri boleh membuat yang baru di mana siswa dan orang tua diawali namanya ya @gmail.com, atau email orang tua atau email siswa yang sudah ada, namun harus ada konfirmasinya terlebih dahulu. Selanjutnya untuk koordinator kelas dan kesepakatan orang tua, di sini saya harap orang tua kelas 4B yang digabung dari 3A dan 3B bisa menentukan ketua koordinatornya dan membuat grup orang tuanya, di mana nanti ketua koordinator ini sebagai penghubung antara siswa, orang tua siswa, dan sekolah terkait itu untuk masukan, permasalahan, dan segala macamnya. Lalu nanti di sana dibuat kesepakatan mengenai pembelajaran online untuk orang tua yang mungkin tidak kesulitan dalam ininya, tidak ada internet, jadi kesulitan dalam internetnya untuk online-nya, atau untuk HP-nya, atau untuk apanya, jadi uh, diminta kesepakatannya untuk pembelajaran online-nya gitu ya, gitu, Meet dan atau berapa kali dalam seminggu. Dan juga nanti mungkin untuk pembelajaran bidang studinya mempengaruhi juga. Selanjutnya untuk kesepakatan terkait tugas pembelajaran online, apakah misalkan dalam 1 minggu ingin berapa tugas yang dikerjakan, mengenai batas waktu tugas yang ditentukan atau seperti apa gitu ya. Jadi kami juga bisa mengikuti gitu sesuai kesepakatan. Selanjutnya untuk ekstrakurikuler, pendaftaran ekstrakurikuler ini ada pilihan dan wajib. Yang wajib itu untuk kelas 1 dan 2 itu menggambar, untuk kelas 3 sampai kelas 6 itu pramuka. Nah, untuk ekstrakurikuler pilihan ini ada daftarnya itu harus diizin oleh orang tua. Yang kedua, harus ekstrakurikulernya itu hanya boleh memilih satu dan tidak ada biaya apapun. Di sini ada ekstrakurikuler apa saja, ada tari untuk kelas 1 sampai kelas 6, di mana nanti kegiatannya ada tutorial tari online, praktek tari online, ataupun pengaturan tari online. Lalu ada MC dan PO. MC itu moderator, dan VO itu voice over, pengisi suara. Dimana kegiatannya itu anak-anak nanti berlatih untuk menjadi pembawa acara, menjadi presenter, menjadi host untuk acara formal ataupun acara non formal, dan pengisi suara dalam suatu video gitu ya, agar video tersebut menarik. Seperti yang sudah pernah kita dengar, seperti suara Bu Mela atau Bu Tia gitu, Bu Septia. Selanjutnya itu ada literasi, di mana literasi ini dikhususkan untuk sastra tulis dan sastra baca, untuk baca cara teknik membaca yang baik dan benar. Nah, sastra tulisnya apa saja? Membuat cerpen, membuat novel, membuat pidato, membuat puisi, lalu membacakannya gitu ya, cara-cara membacakan dengan baik, intonasi dan segala macamnya itu akan dilatihnya di literasi. Selanjutnya ada tilawati Quran untuk kelas 3 dan kelas 6, ada syaratnya, di mana syaratnya itu harus tilawati
5 atau 6, dan eh, bisa baca Quran. Jadi di mana nantinya akan ada pemantapan tilawati khusus yang tilawati, dan yang sudah bisa akan dilatih untuk murotalnya, membaca Qurannya dengan baik. Seperti itu saja, Ibu Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.